Salam sehat alami bersama Pak Har. Pagi ini saya akan membagikan cara membuat ramuan tradisional sebagai bahan dasar untuk semua penyakit. Dasarnya yang pertama adalah kunyit. Ini kurang lebih 250 gram. Asamnya masih utuh. Ini kira-kira secukupnya, ya kan. Ditambah dengan gula merah, ya. Ini gulanya saya memakai gula aren, ya kan. Ini gula aren, ini supaya gula aren. Setelah itu awal pertama kali lah kita akan tumbuk kunyitnya. Ini udah bersih, ya kan. Ini koneng, ya kan. Kenapa bukan kunyit putih? Karena sebetulnya yang namanya antioksidan itulah mengandung antosianin, warnanya orange. Jadi kunyit kalau untuk sebagai bahan dasar tentu saja yang kuning atau kunyit kuning, ya kan. Sedangkan kalau kunyit putih itu beda sekali, biasanya dia untuk membantu untuk kanker karena dia ada beberapa zat yang sifatnya toksik, ya kan. Nah, ini tentu saja akan saya tumbuk, ya kan. Dia akan saya tumbuk, ya kan. Ini akan saya tumbuk. Tidak perlu ini. Ya, ini tumbuk, saya tumbuk. Ya, kita teruskan kembali cara memasaknya. Ini udah saya tumbuk, ya kan. Tadi sudah saya masukin gula aren, ya. Saya tambahkan lagi biar lebih daging. Dan ini adalah asam, ya kan. Asamnya kita masukkan, ya kan. Kita nanti coba juga rasanya, secukupnya saja, ya kan. Biasanya 45 ini karena asamnya masih itu biasanya cukup asam. Dan ini kunyit yang sudah saya tumbuk, ya kan. Ini sudah saya tumbuk, saya masukkan, ya kan. Nah, ya, ini sudah saya tumbuk, sudah saya masukkan, ya. Oke, kita biarkan, ya kan. Jadi apinya kita kecilkan. Apinya harus kecil, ya kan. Kira-kira sekitar 15-20 menit, ya kan. Kita coba rasakan kalau udah cukup rasanya. Enak sekali, ya kan. Ya, enak sekali, ya kan. Maka ini adalah 15 menit, nanti kita diamkan, dinginkan. Itu sebagai bahan dasar, sebagai obat tradisional. Buat yang mengalami ada nyeri sendi, osteoartritis, maka tinggal tambahkan 2 komponen, ditumbuk juga laos dan jahe. Jahe mengandung gingerol, adalah salah satu zat untuk sebagai analgetik tapi tanpa merusak lambung. Jangan jahe merah, tapi jahe putih, karena jahe merah merusak lambung. Sedang laos inilah dia sebagai antiinflamasi, mengandung galanga. Semua ada dasarnya, nggak bisa sembarangan. Ini kalau untuk nyeri sendi. Tetapi kalau untuk hipertensi, boleh tambahkan dengan itu adalah 7 lembar daun salam. 7 lembar daun salam. 7 lembar daun salam, saya ulangi lagi, 7 lembar daun salam. Dan sebagai penghangat tubuh, di dalam konsep obat tradisional itu sebenarnya dasarnya adalah yin and yang. Sebagai penghangat ini mengandung minyak asiri, maka kita boleh tambahkan juga supaya enak, ya kan. Ini, ya, ini kita tambahkan. Ini adalah sereh, cukup 2. Nah, ini sebagai dasar. Jadi sekali lagi saya ulangin, kalau untuk mengatasi nyeri sendi, tambahkanlah
jahe kuning, karena dia mengandung gingerol tipe 6 dan tipe 8, ya kan. Dan ditambah dengan laos Alpina galanga karena mengandung galangin sebagai antiinflamasi. Dan kalau untuk hipertensi cukup tadi bahan dasar tadi ditambahkan dengan salam 7 lembar, dan tentu saja ditambahkan lagi dengan itu 1 sendok ketumbar ini untuk hipertensi. Jadi macam-macam, dan jangan lupa juga itu ditambahkan dengan bawang putih, ya, bawang putih. Ini kira-kira ambil, ya, kita ambil, kita cuci, ya kan, sama kulit ya, kita ambil 5, kita prek, kita masukin lagi. Jadi tentu saja beda-beda sekali-sekali. Ini adalah obat tradisional, basicnya adalah TCM, itulah tradisional Chinese medicine. Jadi kita tidak boleh sembarangan asal bicara, tapi tidak. Ini sudah saya buktikan, saya selama umur saya 73, dan setiap hari istri saya membuat ini, dan saya selalu minum kunyit asam, dan luar biasa. Sekali lagi, kalau kita mengalami kondisi kulit ini, bahan dasar kunyit asam adalah salah satu obat tradisional yang mempunyai zat antioksidan, yaitu antosianin. Banyak sekali orang mengatakan antioksidan, tapi tidak memahami antioksidan. Antioksidan selalu berwarna orange, merah, ungu, ya kan. Contohnya lah anggur merah, dia mengandung antocyanidins, ya kan. Terus apa lagi? Kunyit, dia paling kuat. Kenapa? Kalau kita ambil kunyit, maka kita tetap akan kuning selama kurang lebih 2-3 hari, membuktikan bahwa dia sangat-sangat kuat sekali. Jadi ini bahan dasar basic pembuatan obat tradisional tadi. Jadi tadi adalah saya ulangin, caranya adalah kunyit 250 gram ditambah dengan gula aren secukupnya, dan asam Jawa yang masih utuh ini kalau ada, tapi kalau nggak ada juga asam biasa boleh. Seberapa banyak kira-kira, yang penting enak rasanya. Ini sebagai bahan dasar. Supaya ini sedikit hangat, saya hanya tambahkan 2 daun serai. Ini adalah sebagai unsur dalam obat TCM sebagai penghangat, karena dia mengandung minyak atsiri. Nah, kalau kita hipertensi, boleh tadi tambahkanlah 1 sendok ketumbar, ya, ditambah dengan 5 siung bawang putih, ditambah lagi dengan 7 lembar daun salam. Ini khusus untuk hipertensi. Nah, kalau untuk jadi sendi, tambahkanlah jahe kuning. Kenapa jahe kuning? Karena dia aman buat lambung, dan juga galangin atau Alpina galangan, karena dia sebagai antiinflamasi, anti nyeri. Ini adalah salah satu resep obat tradisional. Saya rasa semuanya pemirsa bisa mencoba, tapi saya sarankan harus menggunakan itulah, kalau bisa inilah dengan kayu, supaya tidak kontak antara zat, karena ini masih dalam bentuk simplicia, dalam bentuk daun, sehingga tidak boleh kontak dengan besi. Dan kalau bisa juga dalam bentuk, ini adalah namanya adalah dari tanah, banyak dijual di tempat-tempat terutama di Yogyakarta. Ini adalah sangat-sangat bagus sekali, sehingga bisa 4-5 hari dia dalam kondisi yang bagus tanpa harus zat pengawet, ya. Baiklah sahabat, mudah-mudahan resep saya ini sangat bermanfaat, dan tentu saja bisa dicobakan dengan mudah. Semua orang bisa membuatnya. Salam sehat alami bersama Bahar. Sampai jumpa lagi dengan resep-resep tradisional dengan dasar TCM, tradisional Chinese medicine, dan juga kitab-kitab kuno yang saya punyai lah, kitab-kitab untuk membuat obat-obat tradisional, sehingga kita ada dasar pembuatannya tidak secara sembrono. Terima kasih, mudah-mudahan ini berguna buat sahabat. Sampai jumpa lagi dengan